postingannya nggak naik gitu. Ya buat apa saya upload tapi nggak ada yang lihat kan? Kalau orang Jawa bilang itu mangas master, iya mangas Kanjeng Mami. Darmawati bandingnya Niki gimana master? Ada kemungkinan bebas itu pasti ada. Akan tetapi kasus ini seperti yang saya bilang ya di live saya sebelumnya akan panjang guys sampai tingkat atas nanti. Ya, misalkan Nikita Mirzani divonis bebas misalkan, pasti JPU-nya banding, ya pasti kasasi itu ke tingkat MA. Nah pada saat MA, apabila Nikita Mirzani menang di tingkat MA, nanti di kasasi, ya waktunya counter balik. Taruh aja nilai 1 triliun sekalian buat gugat perdatanya, ya karena udah berapa lama nih, 1 tahun lebih kan Nikita Mirzani bisa dipenjara tuh guys. Nah itu saatnya counter attack apabila Nikita Mirzani menang nanti. Kalau sekarang belum saatnya, ya agak sulit, agak mentah nanti, ya. Siang juga dari Fortunya. Halo Murni Sri, perdatanya M gimana master? Iya tadi saya sudah jawab itu Murni Sri. Agnes mau nikah. Agnes mau nikah sore juga. Agnes mau nikah, dia ODGJ kata Agnes ya, bukan kata saya nih. Bingung ya. Makanya saya bilang kan, atribut agama itu sekarang ya menjadi pelengkap aja guys. Itu tidak mencerminkan hati seseorang. Jadi orang yang berpakaian gamis misalkan, itu tidak mencerminkan orang tersebut itu alim. Orang kemana-mana pakai mukena, ya. Jalan lu dari mana rumah sakit pakai mukena, itu tidak mencerminkan seseorang itu alim. Orang yang berhijab itu tidak mencerminkan seseorang itu alim. Ya. Yang mencerminkan seseorang itu alim adalah perilaku dan tingkah lakunya seperti apa sehari-hari. Ya. Even dia pakaiannya berantakan ya, bajunya compang-camping, celananya juga celana pendek, bukan celana gamis ataupun apalah itu yang berhubungan dengan atribut agama. Akan tetapi apabila tingkah laku dan perilakunya itu baik, itu yang akan mengangkat derajatnya, bukan dari atribut agamanya. Banyak sekarang kejadian yang mana orang itu terbungkus oleh atribut agama, pada akhirnya jatuh guys. Pada akhirnya jatuh. Kenapa? Karena dia memakai atribut agama itu untuk mengkamuflasekan dirinya, bahwa di dalam dirinya itu sesungguhnya adalah kemunafikan yang sesungguhnya. Saya jadi khotbah ini. Udah ya, segitu aja ya. Nanti saya jadi khotbah guys. Agnes, lalalala. Halo Davina Darmawati. Bang, kasus Inara ini bakal kena nggak sih si Inaranya? Kena harusnya, ya. Kena pasal, kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi jika saya salah. Pasal 258 KUHP kalau nggak salah ya, itu kan lakinya ya, si IF itu kan ada tuh di ininya DRL ya, di podcastnya DRL tuh. Nah, itu penuh dengan kebohongan dan kemunafikan ya. Si IF ini kalau saya lihat, kalau saya baca ya, apa yang dikatakan, apa yang dikeluarkan itu penuh dengan kemunafikan, kebohongan, manipulatif. Dia takut, dia mengucurkan air mata, dia sedih, dia menangis pada saat podcast di DRL. Si IF ini, dia menangis itu bukan karena dia menyesal dengan perbuatannya, tapi dia takut. Dia takut
akan adanya penghakiman secara sosial di masyarakat terhadap dirinya. Dia takut bisnisnya itu akan hancur ketika kasus ini terblow up di media dan viral kemana-mana. Karena apa? Karena dia saja bisa membohongi keluarganya sendiri, bisa membohongi antara dua orang, yaitu si IF dan siapa itu nama, si M dan si IR. Iya, IR dan M. Dia saja bisa membohongi dua wanita ini, guys. Apalagi rekan-rekan bisnisnya yang lain. Makanya dia takut, ya, akan adanya penghakiman sosial. Karena apa? Sekarang penghakiman sosial itu, guys, ya, akan lebih mengena kepada mental seseorang daripada di penjara. Ya. Sekarang zaman itu sudah berubah, ya. Penghakiman masyarakat, ya, penghakiman sosial di masyarakat itu lebih akan mengena mental seseorang jika dibandingkan dengan penjara, guys. Nah, ini ya perubahan zaman, guys. Kasus IR ini bakal kena nggak? Iya, kena kalau saya lihat dia. Ya, tapi ya dia juga dibohongi sama si manusia satu ini. Ya, dibohongi juga dia. Saya melihat seperti itu, ya. Si cowok ini ya manipulatif sekali, guys. Kata-katanya itu manis sekali, ya. Buat perempuan-perempuan itu gampang sekali, ya, seperti ini, guys. Melihat tampangnya, ya, tampangnya yang terlihat lugu, lucu, imut-imut, ya. Intonasi suaranya yang ya kalem, kalian bisa lihat itu. Siapa yang udah lihat di podcastnya DRL? Kata-katanya manis dan sebagainya, guys. Makanya ya hati-hati ya para wanita, jangan gampang terhipnotis dengan kata-kata manis dari seorang lelaki, guys. Apalagi kalau kalian yang sedang bermasalah nih, ya, para wanita yang bermasalah, tiba-tiba ucuk ada lelaki yang mendekati kalian, kemudian berusaha untuk, ya ayo curhat kepada saya, kasih solusi, sosok baik, ya bullshit, guys. Pasti ada udang di balik bakwan itu, guys.